Hamdan wa syukrilillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai lafaz yang berbeda tapi artinya sama. Salah satunya adalah arti manusia. Sahabat warasatul Quran, kita akan bahas sekarang kalimat ungkapan Anas. Anas itu artinya jinak. Berarti An-nasu adalah makhluk yang jinak. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tiap-tiap kalimat itu ada lawan katanya. Seperti halnya kalimat jinak, lawan katanya itu pasti buas. Kalau misalkan sifat jinak dan buas ditarik kepada manusia, artinya dikatakan manusia itu jinak apabila dia itu taat, dan dikatakan manusia itu buas ketika dia itu maksiat. Maka ketika dua ungkapan jinak dan buas itu ada pada diri manusia, dan apa yang menjadi pengaruhnya, kapan manusia itu jinak dan kapan manusia itu buas. Di dalam surat Anas diungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan fasta'id, dengan redasinya qul a'udzu birabbin nas. Di sini menjadi isyarah ada kalimat yang disebut dengan yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa ketika manusia berubah yang asalnya jinak menjadi buas, atau sebaliknya yang asalnya buas dia itu menjadi jinak, yang asalnya dia itu taat, suatu waktu dia akan maksiat. Tergantung siapakah yang membisiki kepadanya. Tergantung manusia dekat dengan siapa, bergaul dengan siapa, maka dia itu akan terpengaruhi. Apakah yang mempengaruhinya itu dengan kebaikan, maka dia itu akan jinak. Tapi ketika mempengaruhi dengan kemaksiatan, dia itu akan maksiat. Salah satu contoh bukti real bahwa manusia ciri ketika buas, tingkatan Allah saja memanggil dengan ungkapan lafaz yang indah, dituangkan dengan lantunan oleh muadzin yang disebut dengan adzan. Allah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang diungkapkan oleh muadzin. Lalu ada ajakan mendapatkan keberuntungan yang disebut dengan hayya 'alal falah. Lalu ajakan untuk saatnya meminta apa yang diinginkan dalam naungan yang disebut dengan sholat, hayya 'alal sholat. Tapi apa yang terjadi? Manusia itu menghiraukan. Tapi justru ketika manusia yang memanggilnya itu adalah yang dianggap atasan oleh dirinya, secapek apapun dia itu pasti datang. Maka inilah manusia dikategorikan sedang buas. Sahabat warasatul Quran, bagaimana caranya kita itu senantiasa jinak, taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak lepas dari halnya, kadang-kalanya kita itu taat dan kadang-kalanya kita itu maksiat. Tergantung diri kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tergantung kita dekat dengan siapa. Oleh karenanya para ulama menganjurkan kepada kita, gaulah dengan orang-orang ahli ilmu, maka suatu saat akan ada hikmah yang diterima oleh dirinya. Sahabat warasatul Quran, apa yang menjadi hikmah yang disebut dengan ungkapan an-nasu, manusia itu yang jinak, bahwa akan menjadi buas ketika manusia itu mengejar urusan dunia. Hati-hati di sini sahabat warasatul Quran, jangan sampai dunia itu yang menjadikan kendali agama, tapi harus dikembalikan bahwa agamalah yang menjadi kendali dunia. Kalau agama sudah bisa mengendalikan dunia, itu akan ada maslahat. Tapi sebaliknya, kalau dunia dikendalikan menjadi kendali agama, maka tunggulah yang disebut dengan kerusakan. Ingat, kita itu sedang menjadi tamu di atas tanah, maka jangan khawatir
yang namanya tamu itu akan pulang. Kemana? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus para rasul. Inilah yang menjadi bekal yang sampai sekarang ilmunya, manfaatnya dirasakan oleh kita melalui para ulama, kitab-kitabnya. Maka kita itu mengkajinya sehingga ada manfaat yang kita rasakan, itu menjadi bekal agar nanti ketika kita pulang kepada Allah, bukan hanya mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi justru adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan saum kali ini menjadikan bahwa diri kita itu menjadi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi buas, tapi sampai kita pulang kita itu jinak. Dalam kurung jinak di sini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sahabat Warasatul Quran. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang berbeda berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari selama di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.